closed loop. Ya, nanti saya ceritakan juga closed loop itu seperti apa. Closed loop, teman-teman bisa menganalisa bagaimana sistem kendali ini bekerja. Seperti itu. Nah, itu nanti kalau sudah bisa menganalisa sistem kendali itu baik dari parameternya, ya parameter-parameter kendali itu nanti juga kita akan bahas. Itu berarti teman-teman sudah berada di kemampuan kognitif 4. Nah, kalau sudah bisa menganalisa transiennya, kemudian teman-teman juga akan kami tantang, challenge untuk menganalisis kestabilan sistem. Stabilan sistem itu gimana? Dianalisa. Pakai apa nanti metodenya? Nanti akan kita lihat di RPS-nya. Kemudian yang kelima, teman-teman mampu menjelaskan konsep kendali PID. Mungkin yang kemarin sudah pernah datang ke lab mekatronik dan sudah melakukan praktikum pemrograman, melihat ada kakak kelas yang praktikum di mekatronik itu adalah menggunakan peralatan simulasi sistem kendali. Nah, di situ nanti ada pengaturan PID-nya. Nah, di situ teman-teman harus belajar. Nanti ini ada praktikumnya. Jadi, kalau yang di kurikulum yang dulu, ini hanya teori, besok kita bawa ke praktikum. Sekalian mengimplementasikan. Seperti itu. Seperti itu. Ini menjelaskan konsep ya. Maka di kognitif 2 dan yang terakhir, harapannya, teman-teman mampu menghitung konstanta PID menggunakan metode Jigsaw-Nichols. Jadi bukan cuma mencoba-coba trial and error, itu bukan apa ya, tidak ada metodenya, maka nanti dengan menggunakan metode Jigsaw-Nichols sehingga secara akademis mampu dipertanggungjawabkan kenapa teman-teman menentukan konstanta PID itu P-nya sekian, I-nya sekian, D-nya sekian, atau teman-teman menggunakan kendali PI, PD, P atau PID itu ada dasarnya seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah mampu menghitung, artinya teman-teman sudah berada di level 3 kognitif. Gitu. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Jadi mata kuliah instrumentasi dan kendali atau INC merupakan dasar untuk mata kuliah mekatronik. Jadi ketika teman-teman belajar instrumentasi kendali itu harus serius karena ini nanti akan digunakan pada mata kuliah mekatronik. Di mana pada mata kuliah ini mahasiswa akan membahas terkait modeling sebuah sistem dengan pengendaliannya serta analisis kestabilan sistem. Mahasiswa akan mempelajari konsep kendali dan aplikasi di bidang elektromekanik. Nanti membuat model bilang elektro dan mekanik seperti itu. Dan menjadi dasar untuk menyelesaikan permasalahan otomasi industri. Untuk dapat mengikuti mata kuliah ini dengan baik, mahasiswa harus memiliki dasar pemahaman matematika yang cukup baik. Cluenya ini, matematika cukup baik. Jadi teman-teman familiar dengan namanya persamaan diferensial. Bagaimana menyelesaikannya? Teman-teman familiar dengan transformasi Laplace. Seperti itu. Terkait dengan masalah persamaan diferensial, transformasi Laplace serta state space ya, ini nanti ada state space. Saya tambahkan dulu. Ini. Perkuliahan dapat dilaksanakan dengan metode ceramah, variasi, diskusi, praktikum pada kondisi normal. Sedangkan pada kondisi khusus kali ini pandemik, maka perkuliahan dapat dilakukan dengan metode pembelajaran online, menggunakan aplikasi Zoom, WhatsApp ya, dan Google Classroom. Nah, nanti Google Classroom-nya saya akan gunakan ataupun tidak, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Apa-apa aja, tadi deskripsinya, sekarang kita akan bicara tentang bahan kajiannya. Apa sih yang harus teman-teman pelajarin, siapin, seperti itu. Yang pertama adalah Introduction to Control System. Ini pemahaman, pengertian, penjelasan tentang sistem kendali. Kemudian matematika model dari control system. Matematika model untuk mekanik dan electrical system ya. Ini. Kemudian transient and steady state response analysis, control system analyze and descend the root locus method. Nanti ada teman-teman clue-nya di sini adalah belajar tentang root locus ya. Kemudian ini control system analysis and design by frequency response method, ini dengan Bode diagram. Mungkin kalau belajar listrik ada diagram Bodenya. Ini ada salah satu metode untuk kontrol juga ada seperti itu. Dan yang terakhir adalah PID control dan modified PID control. Jadi belajar tentang PID-nya dulu dan kemudian memodifikasi konstanta PID tersebut. Ada pertanyaan dulu tentang apa yang akan kita pelajarin secara overall? Kami persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan, teman-teman? Izin, Pak. Izin bertanya. Monggo, Hafiz. Berarti kita ini nanti
mengarah ke Megatronnya itu langsung fokus ke NDT itu sesuai kurikulum 2021 apa kita masih dapat kuliah pilihan, Pak? Nah, gini. Jadi udah nggak ada namanya mata kuliah pilihan. Jadi kayak mata kuliah kendali alternator ya, KMA, motor dan alternator itu nggak ada. Itu kita lebur. Jadi ke mata kuliah mesin listrik. Seperti itu. Kemudian bicara tentang teknik robotiknya, teknik robotika, itu kan tadinya di bagian otomasi bersama dengan KMA, itu juga nanti tetap ada robotik, cuman nanti robotiknya banyak aplikasinya ke NDT. Misalnya nanti robotik ke crawler, atau robotik lengan robot untuk membantu memegang ProBeauty dan lain sebagainya. Jadi masih banyak robotiknya belum ke mobile robot, tapi masih robotiknya untuk lengan. Tapi aplikasinya nanti di NDT, seperti itu robotik. Kemudian ada pneumatik and hidrolik. Kan kemarin kita bagi ya di 2015 mata kuliah pilihan itu, yaitu mata kuliah yang fokusnya ke NDT, Industrial NDT, dan yang satu lagi adalah mata kuliah pilihan otomasi. Otomasi itu ada robotik, pneumatik and hydraulics, dan KMA, kendali motor dan alternator, seperti itu. Nah, ini semua 3 mata kuliah ini hanya robotik yang masih dipertahankan, karena itu bisa mendukung NDT secara langsung, sedangkan 2 mata kuliah ini, yaitu pneumatik and hydraulic, itu dilebur menjadi mata kuliah mekatronik. Baik itu dilebur untuk yang ke teorinya, jadi nanti di aktuatornya ada penjelasan teori tentang aktuator hidrolik dan aktuator pneumatik. Kemudian di praktikumnya mekatronik nanti teman-teman akan mendapatkan praktikum tentang pneumatik and hidrolik. Jadi semuanya akan dapat. Sedangkan untuk KMA tadi itu akan dilebur ke dalam mata kuliah yang namanya mesin listrik, seperti itu. Begitu teman-teman. Itu nanti dapat di semester 6 kalau nggak salah. Berarti Pak, ini nanti visi kita belajar instrumentasi kendali itu visinya implementasinya nanti tetap ke NDT ya Pak? Walaupun nanti kita memasukkan robotika gitu. Ya, kalau yang untuk instrumentasi kendali, ini belum masuk ke NDT. Kenapa? Ini dasar sebuah proses. Jadi artinya ada mata kuliah yang langsung bisa diimplementasikan ke NDT, ada juga yang dia itu mendukung. Ya, beda kan? Implementative sama mendukung, supported, seperti itu. Nah, ini bagian dari mata kuliah yang mendukung. Ya, nah mendukungnya gimana? Teman-teman kalau mau belajar NDT, ya harus tahu prosesnya, plannya, ya kan? Seperti itu. Dan tapi juga nggak serta-merta hanya kita belajar plannya, tapi misalnya nanti ada kendali motor, kendali pompa. Nah, seperti itu. Anggap aja motor deh yang paling gampang. Motor itu dikendalikan. Bagaimana teman-teman mengendalikan motor itu? Baik itu, teman-teman nanti akan tahu hubungannya, dalam tanda kutip seperti ini. Kalau teman-teman mengendalikan kecepatan motor, apa yang harus diatur? Nah, itu. Kalau teman-teman mengendalikan posisi motor, apa yang diatur? Kemudian mencari hubungan. Hubungannya tegangan dengan posisi motor itu seperti apa? Hubungannya tegangan dengan kecepatan, dengan percepatan dari motor itu. Jadi misalnya kita punya crawler tuh seperti ini ya, Hafiz ya. Kita pengen kecepatannya 10 RPM misal seperti itu, atau 160 RPM seperti itu. Bagaimana teman-teman ngatur kecepatannya ini? Iya kan? Ya oke lah kita atur tegangannya aja. Tapi nggak bisa serta-merta seperti itu. Harus ada di-feedback-kan. Nanti ada namanya sensornya, ya kan? Bagaimana sensor membaca kecepatan itu? Kecepatannya cocok nggak dengan set point-nya? Nah, ini pentingnya instrumentasi kendali. Seperti itu. Oh iya, paham. Paham ya? Jadi ini bagaimana menghubungkan antara output dan input. Output itu adalah aktuator, input itu adalah sensornya. Kemudian ada set point-nya. Tetapi di sini teman-teman tidak akan membahas tentang sensor dan aktuator. Kenapa? Sensor dan aktuator kita simpan. Mata kuliah itu kita akan bahas di mekatronik. Paham? Jadi prinsip kerja sensor, prinsip kerja aktuator, bagaimana teman-teman menggunakan sensor, bagaimana teman-teman menggunakan aktuator, itu tidak akan dibahas di instrumentasi dan kendali. Karena nggak cukup SKS-nya, ini hanya 2 SKS. Sedangkan nanti di mekatronik itu 3 SKS. Nah, di situ akan banyak bicara. Kalau kita akan bicarakan instrumentasinya benar-benar di sini banyak, itu nggak akan cukup waktunya. Karena saya akan bicara tentang sensor. Sensor tuh jenisnya banyak banget habis. Ya. Dari yang basic aja. Sekarang sensor suhu aja. Sensor suhu tuh cukup banyak. Ada yang namanya sensor suhu RTD, resistant temperature detector. Ada sensor suhu yang namanya thermocouple, ya kan?
Kemudian ada sensor suhu yang menggunakan laser seperti itu. Itu prinsip kerjanya berbeda-beda. Nah, ketika bicara itu, teman-teman nanti akan bicara tentang prinsip kerjanya. Bagaimana dari besaran fisik itu mengenai sensor, kemudian menjadi besaran elektrik yang siap diproses oleh prosesor. Itu nanti kita diskusikannya di mekatronik. Nggak mungkin kalau di instrumentasi dan kendali ini, waktunya nggak akan cukup. Maka di sini kita fokuskan bagaimana mengimplementasikan, mencari hubungan antara output dan input dan mengendalikannya. Seperti itu. Simpel prinsipnya. Ya. Ada lagi? Udah cukup paham? Habis? Iya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Nah, jadi tolong waktu belajar ini tolong serius. Karena nanti kalau teman-teman nggak serius di instrumentasi kendali ini, nanti teman-teman akan kebingungan saat ketemu dengan yang mekatronik. Kok tiba-tiba gini ya? Gimana nih ceritanya? Nah, itu adanya di sini. Ini dasarnya. Seperti itu. Ya, apalagi nanti teman-teman akan membuat penelitian tentang kontrol, ya, kendalian seperti itu. Kalau teman-teman bisa membuat modelnya dulu, kemudian baru diverifikasi modelnya, kemudian diimplementasi, nah itu tuh bagus, layak untuk masuk jurnal, seperti itu. Gitu ya, makanya harus ada pengetahuan tentang hal ini. Oh ya, sebelum saya lupa, saya udah buka untuk absensinya, silahkan absensi, saya buka hanya sampai jam 9.10. Oke. Kemudian referensinya, ketika saya menyusun RPS ini bersama Pak Saifur Rahman sebagai tim teaching saya menggunakan referensi utama. Ini banyak ya, di internet banyak nih bukunya. Silakan dicari. Yang pertama adalah Normanise. Ya, itu judulnya adalah Control System Engineering. Seperti itu. Yang edisi ke-6. Ini bukan ini nih. Ya. Kemudian itu punyanya John Wiley and Sons. Ini bukan. Seperti itu. Ini bukunya bagus, mudah dipelajari. Ya, ini mudah. Kemudian yang agak ya sebetulnya sih sama ya. Punyanya Ogata, Katsuhiko Ogata. Modern Control Engineering. Ini juga enak dipelajari. Jadi dua buku ini sudah merepresentasikan seluruh materi yang ada di sini. Silahkan dicari bukunya dua ini. Ya. Kemudian ada juga karyanya Bolton, Instrumentation and Control System. Kemudian Robert Bishop, Modern Control System. Ini bagus juga, Modern Control System. Kemudian untuk mempelajari instrumentasi and control, teman-teman juga perlu handbooknya. Ini DOE Fundamental Handbook Instrumentation and Control. Kemudian ada Instrumentation for Process Measurement and Control. Ini juga bagus bukunya untuk melengkapi. Introduction to Instrumentation, Sensor and Process Control. Ini punyanya William Sheehan. Ini juga bagus. Kemudian Curtis D. Johnson yang saya gunakan juga di mata kuliah elektronika. Lanjut, ini juga ada proses kontrol instrumentation and technology. Ini kalau ini banyak bicara tentang sensor, tapi sebagai pengenalan saja. Seperti itu. Itu adalah referensinya. Silahkan teman-teman cari ya. Monggo cari di internet cukup banyak. Mau yang berbayar maupun yang gratis juga udah ada seperti itu. Kalau nggak, maturun. Kalau yang ini kayaknya ada di perpustakaan nih, yang punyanya Ogata, itu ada di perpustakaan. Kemudian metode pembelajarannya nanti saya akan memberikan ceramah di kuliah terbimbing, yaitu menggunakan Microsoft ini ya, PowerPoint. Kemudian Google WhatsApp, Google Classroom, dan Zoom. Mungkin nanti namanya mata kuliah grupnya yang elektronika lanjut bisa di-rename menjadi instrumentasi dan kendali dengan menambahkan mengeluarkan Pak Khairul dan menambahkan Pak Saifur Rahman. Seperti itu. Nanti kalau saya jadi adminnya nggak ya di grup itu ya? Saya lupa saya. Adminnya siapa ya yang itu? Grup kendali itu? Ada yang tahu? Elektronika lanjut. Masih ngurah Pak Admin. Murah ya? Iya Pak. Mana sih murah? Murah? Iya Pak, murah. Iya Pak. Hadir nggak? Hadir Pak. Hadir Pak. Murah? Itu nanti di-rename aja grupnya ya. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Di-rename jadi instrumentasi dan kendali.
nanti tambahkan Pak Saifur Rahman. Nanti Ngurah saya kasih nomornya Pak Saifur Rahman. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Beliau dari ini saya. Ini dari dari PSTA. Kebetulan dulu adik kelas saya pada waktu ambil studi lanjut di Gajah Mada. Seperti itu. Nah, mata kuliah prasyaratnya sebetulnya ini kalau di kurikulum baru, tapi kalau di kurikulum lama teman-teman kan masih kena kurikulum lama, jadi nggak kena prasyarat ini. Harusnya kalau nilainya kalian nggak lulus mata kuliah sistem isyarat dan komunikasi data, nggak bisa ngambil ini. Nggak lulus itu minimal C kalau nggak salah, minimal lulus itu C. Jadi kalau dapat D ataupun dapat E, nggak bisa ngambil mata kuliah ini. Jadi kalau ada mata kuliah prasyarat yang bersyarat itu tolong ya diperhatikan, hati-hati ke depannya. Oke, nah ini dia rencana kita pertemuan mingguan kita adalah ini yang pertama. Minggu hari ini saya adalah perkenalan ya, pendahuluan kontrak perkuliahan, example of control system dan closed loop control and versus open loop control. Yaitu menjelaskan pengertian sistem kontrol. Jadi targetnya saya di pertemuan kali ini yang teman-teman itu bisa menjelaskan pengertian sistem kendali. Seperti itu. Ya. Nah, ini bentuk pembelajarannya, nanti share materi ya, saya akan masukkan atau saya share langsung. Kemudian waktunya adalah 1 kali pertemuan 2 kali 50 menit karena 2 SKS. Ini pengalamannya. Nah, kalau ada namanya mahasiswa mempersepsi, artinya teman-teman silahkan. Ini nanti akan saya share ya, RPS-nya. Jadi teman-teman bisa belajar dulu. Mempersepsi artinya menyiapkan bahan kajian. Jadi udah mempelajarin dulu. Misalnya seperti ini. Hari ini saya akan bicara tentang closed loop dan open loop. Seperti itu. Artinya apa? Teman-teman harus sudah mulai mencari literatur tentang apa sih closed loop itu pengertiannya. Open loop itu apa sih? Terus kemudian karena di sini adalah perbedaan atau perbandingan antara open dan closed loop, itu teman-teman juga udah mulai mencari. Makanya saya selalu menampilkan di sini adalah mempersepsi bahan kajian. Seperti itu. Ini pengalamannya. Jadi teman-teman harus bisa. Nanti saya akan melakukan namanya persepsi. Artinya saya akan mereview ya, oh bahan kajiannya ini. Jadi teman-teman udah bisa cerita. Jadi bukan lagi perkuliahan itu monoton, satu arah dari saya, tetapi teman-teman akan lebih aktif. Itu. Kemudian mahasiswa memperhatikan penjelasan dosen dan menanggapi penjelasan dosen. Ini yang saya akan nilai dari teman-teman itu adalah keaktifan dan kecakapan. Jadi ketika saya tanya, responsif seperti itu. Ketika saya menjelaskan, saudara bertanya, nah ini kriterianya. Nah untuk itu saya perlu indikator-indikator. Berarti paling tidak teman-teman menggambar blok diagram sistem kendali closed dan open loop. Mampu menggambar dulu. Gambarlah. Nih, ini nanti akan menjadi tugas teman-teman. Yang jadi indikator ini adalah tugas teman-teman hari ini, dicatat. Yang pertama adalah menggambar blok diagram sistem kendali closed dan open loop. Saya nggak akan terangkan dulu. Saya ingin teman-teman mencari dulu. Silahkan belajar secara mandiri, cari dulu tentang blok diagram sistem kendali open dan closed loop. Ya, kendali terbuka, kalang kendali terbuka, atau kalang kendali tertutup. Cari dua itu, kalian gambar. Ya, saya nggak akan kelompok-kelompokan, silahkan. Ini tugas mandiri. Kalian berdiskusi silahkan. Tetapi ini menjadi tugas mandiri. Kemudian menyebutkan perbedaan closed loop control dengan open loop control. Jadi sebutkan, kalau udah bisa gambar, gambarnya seperti ini loh blok diagramnya ini. Kalau sudah bisa menggambar blok diagramnya, teman-teman pastinya bisa menyebutkan. Closed loop itu seperti apa, open loop itu seperti apa. Dan kemudian adalah menjelaskan pengertian tentang sistem kendali. Jadi sistem kendali itu apa? Nah, itu yang saya nanti. Ini ya, tugasnya adalah ini. Nah, ini. Kemudian, di pertemuan kedua dan ketiga, teman-teman akan membangun model matematis suatu sistem. Nah, di sini nanti bahan kajiannya adalah transfer function and impulse response function, automatic control system, modeling in state space representation of scalar differential equation. Jadi merepresentasikan ya perhitungan persamaan diferensial ke dalam state space. Nih, itu. Ini sama dan ada tambahannya. Mahasiswa mengerjakan latihan soal yang diberikan dosen secara berkelompok. Ini nanti saya kasih tugas lagi, namanya latihan soal.
dan ada nilai kerja sama kontribusinya. Gitu. Ini indikatornya, saya nggak akan bacakan satu-satu ya. Ini ada seperti itu. Kemudian di pertemuan ke-4 sampai ke-7, ini pertemuan yang sangat krusial karena ini adalah, makanya ada sekitar 4, 5, 6, 7, 4 pertemuan, yaitu teman-teman akan membangun model matematik, sistem mekanik maupun elektrik. Karena elektromekanik, saya akan challenge teman-teman untuk membuat sebuah model. Model apa itu? Model matematis, sistemnya karena elektromekanik ya elektronya dan mekanik. Ya, seperti itu. Gitu. Nanti ada di masing-masing untuk sistem mekanik itu 2 pertemuan dan sistem electrical system itu 2 pertemuan. Jadi ada 4 pertemuan. Nah, untuk bisa membuat model ini teman-teman harus mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi ya kan, ini sistem ini. Itu kemudian mempolakan hubungan variabelnya dan baru membangun dan menghitung model. Nanti di pertemuan ke-8 kita ketemu untuk berlatih soal, yaitu dengan UTS. Kriteria saya gampang, yaitu benar atau salah dalam menjawab soal. Ini udah. Sampai pertemuan ke-8 itu nanti teman-teman akan belajar bareng bersama saya. Dan nanti dimulai pertemuan 9 sampai pertemuan 16, teman-teman akan belajar bersama Pak Saiful Rahman. Seperti itu. Yaitu akan bicara tentang analisis transient dan steady state error, kemudian bicara tentang kestabilan sistem menggunakan root locus, kemudian kestabilan sistem menggunakan Bode diagram, dan mengkalkulasi konstanta PID menggunakan metode Ziegler-Nichols. Dan nanti di pertemuan ke-16, teman-teman akan diskusi melalui soal-soal yaitu UAS untuk mengetahui pemahaman teman-teman tentang pertemuan konsep-konsep dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Seperti itu. Itu mungkin rencana kita belajarnya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Nah, Itu kan tadi ada penugasan mechanical and electrical tadi, Pak. Itu iya. kiranya pakai software apa enggak ya, Pak? Enggak. Itu ngitung manual kok. Oh, oke. Ya. Jadi hitungnya nggak pakai software, kita ngitung aja manual, modeling matematis manual. Nanti kalaupun pakai software, softwarenya paling MATLAB. Seperti itu. Begitu. Cukup jelas, Zaki? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait ini? Rencana pembelajaran kita? Ada yang kurang jelas atau bagaimana? Oke. Untuk kontrak pembelajaran, jadi saya seperti ini. Ketika teman-teman tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan saya, tolong jauh hari, jadi misalnya hari ini, hari Selasa akan ada perkuliahan, paling tidak hari Senin sore itu udah ngabarin kalau misalnya mau izin, tidak bisa hadir. Seperti itu. Ya. Jadi saya tetap akan mengambil itu tadi, nilai presensi itu menjadi bagian 10% dari penilaian presensi, kemudian UAS itu 35%, UTS 30%, sisanya adalah tugas. Dan keaktifan itu akan saya nilai. Di tugas itu, keaktifan, kecakapan itu masuk dari bagian tugas. Saya tidak akan memberikan kuis, teman-teman. Jadi cukup tugas aja. Begitu. Jadi komposisinya cukup jelas, 10% untuk kehadiran atau presensi, 30% UTS, 35% UAS. Kemudian sisanya adalah tugas. Tugas itu komposisinya dari hasil pekerjaan saudara, mengerjakan tugas-tugas tersebut. Yang kedua adalah keaktifan dan kecakapan serta kerjasama pada saat belajar. Seperti itu. Begitu. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke ya, kalau cukup jelas saya akan stop share screen dulu. Saya akan lanjutkan ke ini. Bisa dilihat ya. Oke. Hari ini kita akan tadi tentang sistem kendali. Nah, saya sebut
Judul materi ini adalah sejarah sistem kendali. Nah, sistem kendali, ya kita harus tahu dulu dong definisinya sistem kendali itu apa sih? Kalau teman-teman bicara tentang sistem kendali, yang pertama kita udah ada di era modern. Percaya nggak era modern? Kalau dulu sih pada zamannya nenek moyang kita ataupun zamannya tahun-tahun sebelum revolusi industri, sistem kendali itu masih secara manual. Ya, kalau di era modern contohnya adalah rocket fire. Jadi ketika teman-teman meluncurkan atau misalnya NASA ataupun LAPAN meluncurkan roketnya, itu pasti ada sistem kontrolnya itu. Kemudian sekarang udah ada nih Tesla ya, yang namanya self-guided vehicle, seperti itu. Atau UAV, ya kan? Kita tinggal duduk manis, mobil itu jalan sesuai dengan tujuan kita. Seperti itu. Kemudian ada juga misalnya di greenhouse, ya ada perkebunan misalnya seperti itu, greenhouse seperti itu kan. Kemudian bagaimana dia akan menyiram tanamannya, makanya ada kita sebut dengan splashing cooling water seperti itu. Atau misalnya untuk kebakaran, ya kebakaran itu ada namanya juga splashing cooling water juga kan, seperti itu. Itu ada kontrolnya. Itu udah era modern seperti itu. Sedangkan kalau kendali secara alami, ya kita refleksikan kepada tubuh kita sendiri. Yuk lihat tubuh manusia. Oke, sekarang paling gampang. Pankreas. Kita punya sebuah namanya organ pankreas. Fungsinya apa sih pankreas tuh? Kalau yang yang orang cuek nggak pernah ini ya, sebetulnya pankreas itu adalah mengontrol ya kadar gula darah kita. Pankreas. Jadi kalau orang itu sakit gula, itu pankreasnya sudah bermasalah, makanya perlu insulin. Nah, di mana insulin itu dihasilkan? Di pankreas. Nih, simpel kan? Kemudian, kalau teman-teman misalnya mengendalikan motor, iya kan? Yuk kita nyetir motor. Kita bisa mengidentifikasi sensornya apa, kontrolnya apa, aktuatornya apa. Oke, saya pengen naik motor dengan kecepatan 50 km per jam. Saya akan bertanya. Coba saya tanya sama Rizky Mubarok. Rizky Mubarok. Ya, saya tanya. Kalau saya mau naik motor dengan kecepatan 50 km per jam, set point-nya adalah 50 km per jam, di mana saya bisa tahu sensor apa yang saya gunakan? Ingat, refleksikan ke tubuh saudara. Ini yang alami. Apa Rizky? Oke, sebelum sampai situ. Di mana saya bisa melihat kecepatan dari motor saya, Rizky? Di bagian kilometernya, Pak. Kilometer itu yang odometer atau speedometernya? Speedo. Jadi ada di speedometer. Itu indikator kecepatan. Yang saya gunakan dari tubuh untuk mengetahui di speedo itu adalah kecepatannya sekian, saya menggunakan bagian tubuh apa? Rizky. Maksud bagian tubuhnya itu yang bagian badan kita atau gimana? Iya. Kita ngerasain. Badan apa? Apakah saudara dengan misalnya naik motor 50 km per jam itu saudara rasakan dari terpaan angin yang mengenai rambut? Wah, ini kalau rambut saya sampai jegrak seperti ini berarti ini 50 km per jam. Tapi pakai apa? Tubuh itu mengetahui itu 50 km per jam. Apa Rizky? Pakai mata dengan melihat speedometernya, terus juga kecepatan tangan kita mengendalikannya juga nggak sih Pak? Nah, jangan kebantaran Rizky. Pertanyaan saya hanya bagaimana kita menguasai kecepatan dari tubuh kita ketika kita berjalan. Betul, gunakan mata. Mata itu sebagai apa? Melihat Pak. Ya, mata itu fungsinya untuk melihat kecepatan. Tapi dalam proses pengendalian kecepatan tadi, mata berfungsi sebagai sensor. Ya nggak? Setuju nggak? Setuju Pak. Nah, matanya sebagai sensor, kemudian setelah mata melihat
melalui sensor tadi ya, mata itu sebagai sensor melihat kecepatan, yaitu besaran apa? Fisis kan, kecepatan itu besaran fisika, kilometer per jam, diterima oleh mata, ya kan? Mata ini akan merubah besaran kecepatan tadi yang fisis kilometer per jam menjadi besaran apa? Pulsa ke saraf otak, ya kan? Oh, kalau teman-teman melihat nanti kalau kita bicara tentang biomedical ya, atau misal di ini bioelektrik seperti itu. Jadi pulsa yang berbeda ketika saya melihat ini 50 km per jam, ini saya 75. Itu pulsa yang dihasilkan ke saraf mata ke saraf otak, dari saraf mata ke saraf otak itu berbeda pulsanya. Frekuensinya bisa berbeda, periodenya berbeda, karakter sinyalnya itu berbeda. Maka dari mata tadi 50 km per jam besaran fisis diterima oleh mata dirubah menjadi besaran yang bisa diterima oleh otak. Mungkin pulsa ya, dalam bentuk pulsa. Oleh otak diterjemahkan, ini udah 50 km per jam. Dibandingkan dengan set point tadi, 50 km per jam, sama enggak? Kalau sama, kemudian otak ini memberikan sinyal lagi ke aktuator. Aktuatornya apa? Ayo. Aktuatornya apa? Saya tanya ke coba Gusti monitor. Ya. Aktuatornya dari sistem pengendalian kecepatan motor tadi pada waktu kita naik ke sepeda motor, apa aktuatornya? Tangan dalam memegang grip gas ya, dan rem. Oke? Ada dua kan, tangan kanan kiri misalnya seperti. Sekarang motornya motor matic deh, seperti itu. Berarti yang kanan itu untuk memutar pedal gas dan rem depan, yang belakang, yang kiri adalah untuk rem belakang, seperti itu. Ketika kita udah tahu kecepatannya sesuai dengan yang kita inginkan, berarti tangan itu akan merubah pedal gas nggak? Posisi pedal gas dirubah nggak? Gusti? Iya, Pak. Dirubah nggak posisi pedal gas? Dirubah, Pak. Dirubah. Kita udah tahu nih, kita minta 50 km per jam, di sepeda menunjukkan 50 km per jam, kita ubah posisi pedal gas. Berubahlah kecepatannya. Enggak, Pak. Enggak dirubah, Pak. Nah, jadi nggak diubah. Seperti itu. Itu kalau kita kendalinya adalah kendali menggunakan tubuh manusia. Kita mengimplementasikan pada tubuh manusia. Nah, sekarang zamannya era modern, kontrol yang tadi ada di manusia itu dibawa ke mesin. Seperti itu. Sebagai contohnya, kita ingin mengatur panasnya oven. Gitu. Oven entah itu oven untuk proses kimia di industri, ataupun oven yang untuk produksi roti misalnya seperti itu. Itu kita ingin atur panasnya. Nah, sensornya kira-kira apa? Sensor dari oven itu. Saya tanya sekarang ke yang cewek, Lili. Iya, Pak. Oven, sensornya apa? Oke, sebelum ke situ Lili, sebelum ke sensornya. Di oven itu, besaran yang dikendalikan apa? Parameter atau variabel apa yang dikendalikan dari sebuah sistem namanya oven? Suhu, Pak, Celcius. Suhu atau kalor? Suhu, setauku, Pak. Suhu, benar? Iya. Bukan panasnya. Tapi biasanya dilihatnya di oven itu pakai suhu, Pak, Celcius. Oke, suhu ya. Oke, variabel suhu yang kita jadikan set point. Nah, kalau bicara tentang suhu, berarti pakai sensor apa di oven itu? Jangan jawab sensor suhu. Saya pengen tahu sensornya apa namanya. Jadi saya sudah sebutkan pada waktu tadi penjelasan awal. Kurang tahu, Pak. Belum tahu ya? Ya, kurang tahu. Bapak, ada yang tahu sensor suhu? Contohnya apa? Tolong bantu jawab Lili. Jadi di chat Lili aktif bantu temennya nih. Sekarang ada yang mau bantu Lili? Gabriel. Halo, Gabriel. Iya Pak, hadir.
Sensor suhu apa, Gabriel? Contohnya sensor suhu. Mohon maaf, Pak, nggak tahu juga. Belum tahu. Oke. Iya. Contohnya. Riko. Riko ada nggak, Riko? Hadir, Pak, hadir. Contoh sensor suhu apa, Ko? Thermocouple. Ya, thermocouple. Nah, itu salah satu contohnya. Iya, Pak. Thermocouple. Makasih, Riko. Jadi, ketika kita menggunakan oven, kita menggunakan sensor suhu, contohnya adalah thermocouple. Boleh juga nggak pakai sensor air raksa itu? Boleh, itu juga termometer gitu, pakai itu boleh. Itu kan untuk mengetahui suhu, sensor suhu. Boleh. Apapun itu, asalkan itu nanti bisa terkomunikasi dengan kontrol, nggak ada masalah. Oke, sekarang pakai sensor suhunya thermocouple. Kira-kira kendalinya pakai apa? Kemarin udah belajar loh di pemrograman elektromekanik tuh. Program apa? Ayo, sekarang saya tanya ke Rendra. Ini cewek siapa sih ini? Ya, Rendra. Rendra, halo, monitor. Halo, Pak. Ya. Kira-kira kontrolnya sensor suhu itu, kalau saya punya thermocouple, saya mau pasang di oven, kira-kira saya butuh kontrol apa? Kemarin ada waktu pemrograman elektromekanik, memprogram apa contohnya? Yang sama Bu Uril, sama Pak Khairul, terus sama Pak Budi, itu pakai apa? Sama Budi. Contohnya. Bapak sama Budi. Pak Rendra. Halo, Rendra. Apa Rendra? Oke, kalau belum bisa jawab, saya lempar lagi sekarang. Juan Vito. Potensio, Pak. Potensio? Iya. Potensio kemarin untuk mensimulasikan sensor. Tapi itu masuk kemana? Yang kalian program kemarin apa? Ayo. Yang sama Pak Budi memprogram apa? Pak Budi? Arduino sama Pak Khairul ya. Nah, itu Arduino salah satunya. Pakai Arduino boleh untuk kontrolnya. Pakai Super PLC boleh. Pakai Mario boleh. Pakai PLC boleh. Itu kontrol. Nah, kalau outputnya, aktuatornya kira-kira apa? Ayo. Kalau udah kebaca suhunya, dikontrol, kemudian aktuatornya apa kalau di oven itu kira-kira? Ayo. Apa? Aktuatornya adalah relay. Relay itu terhubung kemana? Ke pemanas dan juga ke kipas, blower. Seperti itu. Ya. Jadi pemanas itu kan dialiri arus ya sebetulnya ya. Semakin lama dan besar arusnya yang dialirkan, maka pemanas itu akan menghasilkan panas atau kalor yang cepat dan tinggi seperti itu. Ketika sudah mencapai suhu yang ditentukan, maka si aktuator berupa relay tadi akan memutuskan arus yang ke pemanas. Kalau hanya diputuskan arus yang ke pemanas, maka panasnya hanya akan terkungkung. Semakin lama suhu tetap naik, nggak akan berhenti, nggak akan turun. Karena apa? Panas sudah terkungkung, otomatis akan semakin panas. Naik dulu, nggak langsung tiba-tiba turun. Tapi dengan adanya blower, panas tadi disedot dengan kecepatan blower tertentu, ya bisa diatur. Maka kita bisa kontrol suhu yang ada di dalam oven. Itu prinsipnya. Simpel ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Saya lanjut dulu. Nah, ini saya akan ceritakan di sini sekilas. Oke. Definisi sistem kendali. Yaitu sebuah subsistem dan proses kita sebut sebagai plan, ya. Plan. Sebentar nih kok centang-centung ada apa ya? Bentar dulu, mohon maaf. Oke, plan yang disusun untuk tujuan tertentu. Tujuannya apa? Mendapatkan output yang sesuai dengan keinginan dari input yang spesifik. Seperti itu.
Jadi kalau sistem kendali adalah sebuah sistem yang tersusun dari subsistem dan proses atau plan yang disusun untuk tujuan tertentu, ya tujuannya misalnya tadi oven ya untuk mengatur suhunya seperti yang Lili sampaikan, untuk mendapatkan output yang sesuai dengan keinginan berdasarkan input yang spesifik. Inputnya seperti itu. Kemudian kalau kita gambar blok diagramnya adalah seperti ini. Ini adalah control system, input, stimulus, output, respon. Itu kalau di tubuh. Misalnya gini, saya bilang Gabriel, kalau kamu dapat input atau stimulus adalah ditonjok sama temenmu, responmu apa? Balas nonjok. Itulah control system, secara simpel. Di stimulus apa? Misalnya, di stimulusnya adalah di depan kita ada makanan yang lezat, baunya enak, gitu kan? Responnya apa? Ya makan, gitu loh. Sistem, kontrol sistem. Seperti itu. Ya. Nah, ini begitu setelah mengetahui input, stimulus, output, dan respon, kita juga harus tahu ketika kita memberikan input seperti ini, respon apa yang kita inginkan. Nah, ini yang kita sebut dengan desired respon, itu adalah set point. Aktual respon itu adalah feedback. Nanti arahnya ke sana. Ya. Paham sampai sini? Sistem kendali. Kan kemarin di pelajaran sistem udah tahu tuh sistem dan sinyal dan sistem. Sekarang kita bicara sistem kendali, bagaimana mengendalikannya. Sekali lagi saya ulang, definisi sistem kendali adalah sebuah sistem atau plan yang tersusun dari beberapa subsistem yang disusun untuk tujuan tertentu, yaitu mendapatkan output yang diinginkan berdasarkan input yang spesifik. Seperti itu. Kalau kita gambar menjadi sebuah blok diagram, ini kita sebut dengan open loop ya, open loop control system yang terbuka, yaitu hanya mendapatkan input atau stimulus, dia akan menghasilkan output atau respon. Nah, ini kalau aktual responnya ini, feedback ini, kita lempar ke sini, ke input, dan dibandingkan dengan desired response atau set point, itu kita sebut dengan kontrolnya adalah closed loop. Oke. Saya ambil contoh. Pada sistem lift, kita punya lift nih, misal di STTN. Inputnya apa? Teman-teman harus tahu, oh inputnya adalah tombol lantai. Saya pengen ke lantai berapa? Seperti itu. Itu adalah input. Input yang berhubungan dengan human seperti itu. Kemudian yang kita outputnya adalah lantai tujuannya, betul nggak? Outputnya kalau udah sampai sekian, pintunya buka, gitu. Inputnya apa? Tombolnya tekan untuk tombol lantainya. Nah, kemudian yang dikendalikan apa ini dari si lift ini? Kalau lift barang kita nggak akan pedulikan. Kecepatan itu nggak ada masalah. Mau cepat banget, mau pelan banget nggak ada masalah. Tetapi kalau yang diangkut lift itu adalah lift manusia, ini yang menjadi concern, menjadi perhatian kita semua. Speednya harus diatur. Pernah nggak kalian naik lift yang kecepatannya itu konstan? Pernah nggak? Ada yang pernah naik lift kecepatannya konstan? Enggak. Halo? Ada yang bisa direspon? Ada yang coba? Azalea? Iya Pak, bagaimana Pak? Pernah naik lift yang kecepatannya konstan nggak? Dari awal sampai ke lantai tujuan, pernah nggak naik lift yang kecepatannya konstan? Bukannya setiap lift itu konstan ya Pak kecepatannya? Kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan, dari bawah sampai atas, saudara bisa terlontar-lontar itu. Oke, kita mulai. Kalau kecepatannya pelan nggak ada masalah. Kalau kecepatannya pelan, saudara akan bosan di lift. Tapi kalau kecepatannya cepat, begitu masuk langsung gitu ya. Terus tiba-tiba berhenti. Mabok nggak kira-kira? Sama aja teman-teman naik kendaraan, tiba-tiba ngebut dan direm mendadak. Kira-kira mabok nggak? Mabuk, Pak. Mabok ya? Nah, Mabuk Pak, mabuk. kalau barang kita nggak peduli ya. Mau itu nggak peduli. Kecuali barang itu yang fragile ya, cerita.
Tapi kalau secara umum nggak ada namanya lift itu kecepatannya konstan. Jadi kecepatannya itu pasti akan pertama kali dia bergerak ke atas, dia masih pelan-pelan tuh. Nah ketika sudah masih jarak ke lantai yang jadi target itu cukup jauh, dia akan kecepatannya akan mulai naik. Mendekati dia pelan-pelan. Bener nggak? Kayak direm pelan-pelan. Set begitu sampai ting berhenti. Seperti itu. Nah inilah yang kita atur speednya. Kalau mau nyaman, itu harus atur. Kalau teman-teman orangnya sabar semua, ya speednya pelan aja. Tapi kita nggak ada yang seperti itu. Makanya teman-teman, pada waktu fisika dasar kalau nggak salah, itu belajar tentang mekanika, yaitu apa? Gerak lurus berubah beraturan, atau gerak jatuh, ya kan? Ya nggak? Naik ke atas, terus aja turunnya. Bayangin kalau turunnya tiba-tiba kayak jatuh bebas. Ya, kayak teman-teman dibanting kan, kayak teman-teman melakukan bungee jumping kan, seperti itu. Nah, ini dalam mendesain sebuah sistem itu harus tahu apa sih parameter-parameternya. Wabil khususnya untuk yang berhubungan dengan manusia itu. Ini, tolong diperhatiin. Oke, nih contohnya seperti ini. Ini lantai, ini waktu. Ini respon dari si elevator atau liftnya tadi. Teman-teman ngasih ke lantai 4. Bayangin kalau tadi kecepatannya tiba-tiba langsung tuh. Step seperti ini. Fungsinya fungsi step ya. Kita bisa mungkin stroke kali ya. Seperti ini. Bisa meninggal juga bahkan. Nah, dia akan responnya seperti ini. Set. Ketika udah mau ini, dia akan konstan. Seperti ini. Nah, ini dari satu titik ke ujung titik ini kita sebut dengan transient respon. Nih. Kemudian ini adalah steady state respon, masih ada riak-riaknya. Nah, sampai di sini sekitar ini 5-2% itu kita sebut dengan daerah steady state error. Gitu. Nah, dalam mengukur performa dari sistem kendali itu ada 2, yaitu nanti yang akan dibahas di semester setelah UTS, yaitu transient respon dan steady state error. Jadi saya memberikan overview tentang sistem kendali itu seperti ini. Kenapa transient respon dan steady state error itu menjadi parameter penting dalam ini nanti akan dibahas oleh Pak Saiful Rahman. Begitu. Jadi kalau ada mata kuliah di ada di pertemuannya tentang transient respon dan steady state error, teman-teman nggak kaget karena ini adalah bagian ya to measure performance. Jadi dalam suatu sistem kendali itu dikatakan kendali itu bagus kalau dari 1 dan 2 ini sesuai dengan standarnya. Seperti itu. Nah, ini keuntungan dan sejarah sistem kendali. Keuntungan dari menggunakan sistem kendali yaitu yang pertama adalah convenience by changing in the form of the input. Mudah ya, nyaman, presisi, compensated for human disability, jadi bisa untuk mengkompensasi ketidakmampuan dari orang. Can access dangerous location, misalnya menggunakan robot yang terkendali. Nah, ini bisa juga untuk mengkompensasi dari gangguan atau disturbance. Seperti itu. Ini adalah beberapa keuntungan dari sistem kendali. Nah, sejarahnya itu ada namanya tahun 300 sebelum Masehi di Yunani, yaitu tentang bagaimana mengatur ketinggian atau level dari cairan. Nah, itu salah satunya dengan menggunakan water clock, ya, water clock. Kemudian ini menggunakan water trickle. Nanti water trickle itu konstan kan, seperti itu, maka dia akan menghasilkan jam ini. Kemudian dia ada juga tahun 1681, ini di Belanda kalau nggak salah, ini Dennis Papin, ini tentang steam pressure and temperature control. Ini nanti dia akan menghasilkan tentang safety valve, seperti itu. Nanti ada namanya sistem proteksi, ini sejarahnya dari sini. Dan kemudian speed control, nah ini di windmill ya, di Cirangin, dia ada di tempat untuk lumbung seperti itu gandum. Nah ini Edmund Lee di 1745, ini juga nanti bisa mengatur tentang sudut dari blades-nya.
Nah, ini adalah bagian dari ketika nanti kita membuat drone, itu sudut kemiringan dari blade itu seperti apa. Nah, itu ada pengaruhnya juga terkait kecepatannya. Nah, ini. Nah, ini sekarang saya akan bercerita tentang konfigurasi sebuah sistem. Nah, yang pertama adalah open loop system. Sekali lagi, namanya open loop itu adalah kontrolnya terbuka, jadi nggak ada feedbacknya. Jadi hanya seperti ini, input atau referensi, kemudian input transducer, masuk ke sebuah controller. Kalau memang itu ada gangguan, dia akan dilakukan perhitungan di sini, kemudian ke proses atau plan disturbance. Ada lagi disturbance di outputnya itu, kemudian akan menjadi sebuah output atau controller variable. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Ini ada blok diagramnya. Tadi kan ada tugas ya, menggambar open loop system, nah, seperti itu. Closed loop system tadi kalau nggak salah ada tugasnya itu indikatornya. Yang pertama, input transducer. Fungsinya siapa sih ini input transducer? Yaitu mengconvert atau merubah besaran input menjadi besaran yang bisa digunakan oleh controller. Kalau controller sendiri akan mendrive proses atau plan, akan mengendalikan. Misalnya dia pengendalian untuk pada toaster, water kettle, spring damper system. Ini contohnya seperti itu. Tadi kan saya bilang contohnya oven control. Disturbance. Disturbance adalah sinyal yang lain yang mengganggu dari sistem pengendalian ataupun plan itu sendiri. Nah, dari open loop system ini dia memiliki drawback. Yang pertama apa? Dia tidak bisa mengkompensasi dari gangguan. Tetapi keunggulannya dia simple, ya, simply commanded by the input. Sangat simple, seperti itu. Ini, ya. Jadi kalau tadi ada tugas menggambar ini, open loop itu ya hanya ada input, output, proses di tengah-tengah. Itu adalah. Tapi kalau ada control system, open loop control system ada controllernya. Ini seperti itu. Keunggulannya apa? Dia simple. Kalau kerugiannya dia tidak bisa mengkompensasi adanya gangguan terhadap sistem dan kontrolnya. Itu. Nah, disadvantage of the open loop system, ya kan? Disadvantage of the open loop system, sensitivity, ya, to disturbance, inability to correct for this disturbance. Jadi dia sangat sensitif terhadap disturbance dan tidak punya kemampuan untuk mengkoreksi akibat dari gangguan tersebut. Ini adalah disadvantage atau drawback dari open loop. Maka dari itu, karena adanya permasalahan ini, muncullah closed loop system. Nih. Jadi kekurangan dari open loop itu menjadi keunggulan dari closed loop. Oke, inilah closed loop system. Kalau tadi dari saya tunjukkan dulu, bentar ya. Dari sini sampai sini, ini adalah open loop. Oke, ini adalah open loop. Nah, kan tadi nggak bisa mengkompensasi ya, nggak bisa mengkompensasi. Makanya dikompensasi dengan apa? Nih, ini tarik besaran di sini nih. Ini tarik, masukkan ke sini. Lah, di sini kan juga besaran. Otomatis dia perlu apa? Di sini juga perlu namanya sensor juga, transducer untuk mengembalikan ini ke sini. Dibandingkan antara besaran input atau referensi dengan besaran output. Dibandingkannya di sini. Proses membandingkan antara input atau reference atau set point dengan besaran output itu kita sebut dengan error, perhitungan error. Apa itu error? Perbandingan set point atau reference ini dengan output. Nah, itu kita sebut dengan error. Paham sampai sini? Bisa dipahami, teman-teman? Insya Allah bisa, Pak. Ya, seperti itu. Sekali lagi, input transducer itu adalah mengubah besaran fisis, ya, fisik, menjadi besaran yang bisa diterima oleh controller. Itu input transducer. Input transducer sensor itu sama fungsinya. Ya, tujuannya adalah measure the output response form used by controller, ya,
ini ada namanya summing junction. Itu ada yang di add, ini summing junction, ini namanya ini error. Jadi ada positif, ada negatif. Nah, kalau ini feedbacknya feedback positif, ini positif gini, ini disebut feedback positif. Kalau di sini gini, ini kita sebut dengan feedback negatif. Nah, outputnya, ini perhitungannya menghasilkan error. Hasil perhitungan error itu akan menghasilkan namanya actuating signal yang diperlukan oleh controller. Ya, error atau actuating signal ini adalah kebutuhan input dari apa? Controller. Jadi kalau saya tanya, input dari controller adalah sinyal error atau actuating signal. Seperti itu. Ya. Outputnya adalah apa? Control output nanti di sini. Control variable kita sebut. Oke, saya lanjut. Nah, closed loop system itu yang pertama adalah mengkompensasi untuk disturbance. Jadi untuk mengkompensasi gangguan dia harus bisa untuk measure output respon. Jelas karena dia outputnya diukur. Kemudian memberikan feedback, feeding the measurement back to the feedback path. Jadi dikembalikan lagi, ya. Itu makanya kita sebut dengan feedback. Kemudian comparing the respond to the input pada summing junction. Summing junction itu mana ini loh summing junction? Ini itu kita sebut dengan summing junction. Gue pengen keluar aja. Paham sampai sini? Sampai close loop? Bisa dipahami penjelasan saya, teman? Paham ya? Oke, saya lanjut. Terima kasih. Ini adalah keuntungan dari closed loop, ya. Akurasinya jelas karena dia ada feedback. Dia akan perbaiki setiap kali ada perbedaan atau error akan dia perbaiki. Makanya dia memiliki akurasi yang lebih baik. Pertanyaan saya, akurasi itu apa? Ada yang bisa jawab? Akurasi, definisi dari akurasi itu apa? Ketepatan nggak sih, Pak? Ketepatan, yang dimaksud ketepatan itu gimana? Tanya lagi. Jadi akurasi gimana? Hafiz? Izin, Pak. Ketepatan itu maksudnya kalau misalnya suatu sistem itu punya parameter nilai target gitu. Kayak kalau kita ibaratkan target panah. Nah, kalau semakin tinggi akurasi nanti operasionalnya itu akan selalu secara konstan itu dia bisa memiliki ketepatan mengenai parameter yang saya coba gambar ya. Nih, misalnya seperti ini Hafiz. Nih ya, ini targetnya di sini nih. Yang saudara katakan akurasi itu kayak gini, di sini, atau di sini. Yang akurasi yang mana? Yang tengah, Pak. Yang kalau tengah. Iya, kalau yang pinggir itu dan banyak itu presisi, Pak. Oke, betul. Jadi kalau akurasi adalah kedekatan terhadap nilai yang ditentukan atau set point. Itu kita sebut dengan akurasi. Kalau presisi itu hubungannya dengan repeatability, pengulangan. Ya, jatuhnya nilai pada suatu nilai tertentu setelah diulang berapa kali di situ terus itu kita sebut dengan presisi atau repeatability. Paham ya? Gitu. Iya, Pak. Oke, makasih. Nah, di sini. Jadi dia greater akurasi, less sensitive to noise, disturbance and change in the environment karena dia udah itu dia nggak akan pedulikan. Jadi noise itu bisa kita redam. Kemudian transient response dan steady state error bisa dikontrol dengan lebih mudah. Kekurangannya apa? Karena dia menggunakan rangkaian tambahan feedback, maka dia menjadi lebih kompleks. Kalau tadi hanya menggunakan satu sensor, ini menjadi dua sensor, otomatis lebih mahal. More expensive, more complex. Itu adalah disadvantage-nya. Oke. Kemudian saya lanjut lagi. Ini nggak usah di ini apa namanya dibaca aja kalau mau dikerjakan silahkan. Tapi ini
cuman bagian overview, paling tidak teman-teman ada bayangan jika teman-teman memiliki sebuah nuklir reaktor seperti ini. Ada nuklir reaktor, ini radioaktif core-nya di sini, ini neutron detektornya, ini control root-nya, kemudian di sini adalah desire power level-nya, bagaimana teman-teman mengendalikan populasi neutron di sini agar power atau daya reaktornya sesuai dengan yang diharapkan. Dengan cara gimana? Dengan cara mengatur tinggi rendah posisi batang kendali. Seperti itu. Paham? Nih. Tuh, kemudian kenapa? Tidak, Pak. Maaf. Belum paham. Jadi gini. Saya ceritakan gini. Di reaktor Kartini. Kita punya namanya reaktor Kartini. Pernah masuk reaktor Kartini kan teman-teman? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, reaktor Kartini itu prinsipnya sama aja teman-teman memasak air kan? Memanaskan untuk menghasilkan kalor, kemudian dilempar ke heat exchanger, ya kan? Seperti itu. Salah satunya itu ya. Nah, di sini dia punya sebuah sumber. Kalau sumber neutronnya ini nggak dibuka, artinya nggak ada sumber neutronnya, ini reaktor nggak akan aktif. Ada, dia menggunakan amerisium, AMBE, ya AMBE sumber neutronnya. Nah, sumber neutron ini akan menghasilkan flux neutron. Tapi selama batang kendali ini ada posisinya di bawah, neutron yang dihasilkan sumber neutron ini akan diserap oleh batang kendali. Ketika tidak ada flux neutron di sini, artinya nggak ada perubahan flux neutron, maka dayanya yang muncul itu juga sama dengan 0 atau tidak terjadi perubahan daya. Gini ceritanya. Ketika saya naikkan posisi batang kendali, misalnya 10%, otomatis populasi neutron itu akan muncul perlahan-lahan. Nah, di sini ada namanya chain reaction, reaksi berantai, seperti itu. Populasi neutronnya akan semakin bertambah. Semakin saya mengangkat populasi, tapi perlu diingat, ketika posisi batang kendali itu tidak berubah, perubahan populasi neutronnya sama dengan 0. Paham? Kalau ini batang kendali ini kontrol rootnya nggak saya naikkan, nggak berubah posisinya, entah naik entah turun, itu nggak akan ada namanya perubahan populasi neutron. Kalau nggak ada perubahan populasi neutron, artinya dayanya konstan. Paham nggak sampai sini? Kalian udah dapat pelajaran OKPR belum? Belum. Belum, Pak. Belum ya, semester ini? Pak. Nah, saya memberikan overview aja, nanti akan lebih didetailkan entah Prof. Sarif atau Dr. Triwulan Ciptono atau Mas Rio. Jadi gini, kalau batang kendali itu bergerak dari 10% ke 20%, artinya ada perubahan flux neutron dari yang di posisi 10% ke posisi 20%. Setuju nggak? Setuju. Ketika ada perubahan flux neutron, berarti daya itu akan berubah. Nah, ketika batang kendali sudah berhenti di 20%, perubahan populasi neutron berubah nggak? Saya bilang perubahan, bukan populasi neutronnya. Perubahan populasi neutron berubah nggak? Enggak. Ya, enggak. Artinya, delta fluxnya adalah 0. Kalau delta fluxnya adalah 0, maka dayanya konstan. Sesuai dengan posisi yang tadi, di 20%. Saya naikin lagi ke 70%. Berarti ada perubahan posisi batang kendali dari 20 ke 70, yaitu 50%. 50% posisi batang kendali ini akan merubah populasi flux neutron itu sebanyak tadi 50%-nya lagi. Seperti itu. Dayanya naik lagi. Ketika sudah berhenti, nggak bergerak lagi, dayanya berhenti. Karena cuma konstan di situ. Itu. Kayak turunkan kontrol rootnya atau batang kendalinya saya turunkan, terjadi perubahan posisi batang kendali, jadi perubahan populasi neutronnya, sehingga berhenti, turun, ya kan, minus, seperti itu, karena banyak yang diserap, itu. Nah, untuk mengendalikan populasi neutronnya di sini, saya menggunakan detektor neutron. Ini untuk mengetahui fluxnya, flux ini untuk menghitung level.
Nah, kalau saya minta di sini adalah power levelnya adalah 100% atau 100 kW untuk reaktor Kartini, maka pada saat pertama saya naikkan batang kendali, detektor neutron akan membaca populasi neutronnya di sini. Ya, jumlah flux neutronnya dibaca, masuk ke sini ke sistem dan dia akan menampilkan. Dilihat di sini. Benar nggak? Sekarang mintanya 100 kilo, di sini baru muncul. Jadi gini, fluxnya 100 kW itu berapa fluxnya? Bisa dikompensasi seperti itu. Misalnya adalah fluxnya 1000 misalnya seperti itu. Ini misal ya. Apakah neutron yang terdeteksi di sini populasi fluxnya adalah 1000? Oh belum. Maka batang kendali dinaikkan lagi sampai dia sesuai dengan set point-nya. Kalau kelebihan dia akan turun. Nah, untuk menggerakkan batang kendali diperlukan apa? Motor. Nah, motor bisa nggak berhubungan langsung dengan microcontroller, dengan PLC? Nggak bisa. Dia perlu namanya driver. Seperti itu. Karena controller langsung masuk ke motor nggak bisa. Kenapa? Arusnya terlalu kecil. Untuk itu diperlukan driver arus. Misalnya LM298, TB6600, dan seterusnya. Itu ada contoh-contoh driver. Paham nggak sampai sini sekarang? Paham, Pak. Paham ya? Jadi simple. Ngontrol reaktor itu gampang. Yang susah adalah ngontrol pH. Itu lebih susah dibandingkan kontrol reaktor. Makanya nanti teman-teman silahkan baca di sini. Nanti teman-teman akan bisa membaca blok diagramnya ini. Ini adalah narasi dari teman-teman hanya diminta untuk menggambar fungsional blok diagram. Ya, fungsional blok diagram itu ini loh, teman-teman. Ini loh. Gitu. Itu kalau kalian mau melakukan untuk latihan silahkan. Ini bukan menjadi tugas. Tugasnya tadi udah saya minta tadi di awal. Ini juga contohnya misalnya tentang apa namanya Pak Mandi yang ada namanya ini itu levelnya seperti itu. Silahkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada tugas yaitu menggambar, menjelaskan, dan yang terakhir adalah menggambar, membandingkan atau menyebutkan perbedaannya, dan yang ketiga adalah menjelaskan apa itu pengertian dari open loop dan closed loop control system. Oke. Any question? Pak, yang terakhir tadi apa Pak soalnya? Oh, nanti saya share kok ini. Yang ini kan? Ntar dulu. Yang nanti saya share untuk ininya. Ntar saya tunjukkan. Oke, soalnya ya. Soal yang pertama adalah teman-teman menggambar blok diagram sistem kendali open dan closed loop. Jadi udah ada kan? Kemudian yang kedua menyebutkan perbedaan open dan closed loop. Otomatis kalau menyebutkan berarti teman-teman harus bisa menyebutkan keuntungan dan kerugian masing-masing kontrol sistem. Dan yang ketiga adalah menjelaskan pengertian sistem kendali. Apa itu sistem kendali? Nah, definisi yang pertama tadi loh. Sistem kontrol is apa tadi? Subsystem, terus apa lagi plan, ya kan? For the specific purpose. Nah, tadi lah ada kan tadi kontrol sistem. Nah, itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak, terima kasih. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Untuk jadwal tabrakan nggak teman-teman? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kemudian saya ada jadwal yang tabrakan itu hari apa ya? SKD nggak dapat ya kalian ya? Oh ya udah nggak, kayaknya nggak ada deh yang dengan teman-teman. Sebentar. Mekatronik itu ada yang tabrakan nggak? Praktikum. Kalian dapat? Oh nggak ya? Kalian nggak dapat praktikum mekatronik ya? Praktikum apa ya? Saya. Kalian dapat praktikum? Oh nggak dapat deh, beda. Saya agak confused sama ini yang sebelumnya. Nggak apa-apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa saya cukupkan sekian. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jangan lupa absen. Saya sisa tunggu 10 menit untuk absennya. Mari kita berdoa dipersilakan. Oh, Riko, silakan Riko. Mungkin sekalian ditutup dulu aja, Pak. Tadi kan sudah mau membaca doa ya. Nanti saja Pak setelah ini. Oke. Mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan.
Terima kasih, cukup. Silakan Riko kalau ada yang mau disampaikan. Ini Pak terkait tugas, itu formatnya apakah Word atau tulis tangan atau gimana Pak? Bebas. Oh, iya. Bebas saja, silakan. Mau tulis tangan boleh, mau dalam Word juga boleh. Nanti saya buatkan draft kayak kemarin ya. Silakan diupload ke situ. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, nanti formatnya adalah NIM terus tugas. NIM spasi tugas pertama, seperti itu. NIM Ayo sekarang aja kedentukan lah. tugas 1. Supaya kita semangat gitu loh. Begitu teman-teman. Ayo. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Sabar. Insya Allah kalau memang nanti Iya. kondisi kerja juga sudah baik, ini sudah menurun ke level 3 dan memang sudah banyak ada yang mulai mencoba melakukan tatap muka, kita juga nantinya akan mengarah ke sana. Yang penting sekarang jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Habib. Oke, sama-sama. Kau ntar ada survei nggak? Bagi-bagi tugas mau nggak? Aku sore itu sebenarnya apa? Iya, internal. Aku tuh pengen ini loh, pengen nyelesain satu-satu masalah tuh. Lu sama gua gitu tuh, ayo bagi-bagi nih, lu bagian ini, gua bagian ini gitu tuh kan. Ya udah, ya udah.